wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam akustik. Kita ketemu lagi, teman-teman, di acara webinar kita yang saat ini sudah masuk ke bulan keempat. Ya. Tepatnya bulan ini kita akan membahas kelanjutan dari webinar sebelumnya, di mana judulnya adalah strategi perancangan di akustika bangunan. Kalau kemarin kita bahasnya mengenai teorinya, ya. Kalau sekarang kita masuk ke dalam pembangunannya, ya. Jadi lebih ke pembangunan nanti di partisinya, kemudian ada pembangunan di partisi. Hari ini partisi saja ya. Hari ini partisi saja. Ya, materinya akan sangat menarik sekali. Jadi teman-teman, saya pastikan akan mendapatkan banyak ilmu dari sini. Oke, kita masuk di bulan Agustus. Jadi temanya tidak akan jauh-jauh dari kemerdekaan RI. Baru saja kita merayakan kemerdekaan RI yang ke-75. Artinya adalah semangatnya adalah kita ingin bebas, kita ingin merdeka dari segala bentuk penjajahan. Ya, semoga arti yang kita dapatkan juga di sini bisa kita dapatkan dalam bentuk saat ini kita kena pandemi COVID-19, mudah-mudahan kita mendapatkan kemerdekaan supaya semuanya bisa keluar dari atau sembuh atau bisa selesai pandemi ini dengan segera, ya. Termasuk di material yang akan kita bahas sekarang. Ya, temanya tentang kebisingan, ya, bagaimana kita bisa merdeka atau bebas dari kebisingan yang kita dapatkan sehingga mengganggu kehidupan kita, kerja kita, kinerja kita. Ya, jadi akan cukup menarik sekali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendaftar, sudah ikut sampai hari ini. Ya, terima kasih atas atensinya. Saya pastikan teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Ya, nanti kami akan hubungi melalui email atau melalui WhatsApp. Teman-teman akan mendapatkan link untuk sertifikatnya. Baik, hari ini ada 3 sesi. Yang pertama sesi teori sedikit, kemudian prakteknya, dan akhirnya nanti ada sesi tanya jawab. Ya, sebelum kita masuk, saya akan memperkenalkan teman-teman atau pembincang yang sudah datang, ya, yang jauh-jauh sudah datang. Yang pertama adalah kalau kalian pernah ikut webinar sebelumnya, sudah tidak asing lagi dengan senior ibu-ibu ini, ya. Namanya Vanessa Rahman. Apa kabar, Bu? Ya. Beliau sebagai senior product spesialis di Ecurate, ya. Kemudian tempat lahir dari Padang dan lulusan dari ITS Surabaya, ya. Nanti akan dibantu untuk menjelaskan paparan mengenai teori dari akustika bangunan. Kemudian ini yang baru. Selamat datang Pak Juli, ya. Pak Juli sebagai aplikator support, ya, yang akan membantu menjelaskan bagaimana cara pemasangannya, ya. Beliau lahir dari Bogor, kemudian malang melintang di dunia interior, kemudian dari sipil juga, ya Pak, dan nanti akan menjelaskan dari sisi teknisnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita akan melihat sisi penjelasan dari Bu Vanessa dan Pak Juli, ya. Baik, untuk menyingkat waktu, kita akan dengarkan yang pertama dari Ibu Vanessa Rahman mengenai penjelasan awalnya bagian lanjutan dari sesi yang kemarin. Silakan Bu Vanessa. Selamat sore semua. Saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan, buat Ibu Bapak yang mengikuti kita terus, ya Pak, dari awal webinar sampai sekarang gitu. Nah, terima kasih juga buat yang baru gabung. Semoga apa yang kita beri ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Iya, setuju. Nah, ini kita akan membahas tentang strategi, bukan membahas sih, kita masih bedah buku sebelumnya. Bedah buku tentang strategi perancangan akustika bangunan. Nah, saya ingatin lagi nih, yang semoga yang udah ikut ini itu udah download buku strategi perancangan akustika bangunan ini gitu. Sehingga nanti mungkin ada pertanyaan lebih detail tentang bukunya bisa langsung ditanyakan ke kita gitu. Oke. Selanjutnya, nah, kita harapkan setelah ikut webinar kali ini,
Bapak sama Ibu rekan-rekan bisa pertama itu mengetahui penyebab dan jalur hambatan gangguan kebisingan pada bangunan. Kemudian juga dapat menentukan solusi dan produk yang tepat atas permasalahan tersebut. Kita harapin Bapak Ibu dapat nilai 2 poin yang kita inginkan itu. Nah, jadi ini tuh udah kita udah bedah buku yang part kedua. Nah, sebelum part pertama kemarin kita udah bahas tentang apa itu kebisingan, sumber-sumber kebisingan, kemudian juga kita udah bahas standarisasi kebisingan di Indonesia maupun di internasional. Juga kita udah bahas jalur hambatan kebisingan. Nah, untuk merefresh lagi ingatan kita tentang webinar sebelumnya atau yang baru datang, kita akan coba bantuin biar nyambung gitu untuk kelanjutannya. Jadi gini, di dalam suatu ruangan atau bangunan, sumber kebisingan itu bisa berasal dari 2 medium. Ada medium udara, Pak, dan ada medium benda padat atau bangunan. Nah, medium udara ini, jadi sumber kebisingan atau suara itu ketika ada celah udara atau ketika ada bagian atau partisi yang bisa membuat suara tersebut tembus, itu akan dengan mudah kedengaran. Gitu. Nah, tadi kan, kali ini kita tuh hanya membahas sumber kebisingan yang berasal dari udara, terutama di bangunan yang ada di dalam layar Bapak Ibu. Ini anggapnya sebuah bangunan. Nah, sumber-sumber kebisingan di bangunan tersebut bisa berasal dari suara pesawat terbang, kemudian bisa berasal dari suara hujan yang kita dengar, kemudian suara percakapan dari luar, kemudian juga suara bising percakapan, kemudian juga suara bising dari lalu lintas. Itu merupakan suara-suara yang berasal dari udara gitu, sumber kebisingan yang merambat melalui udara. Nah, kita kemudian bagaimana sih jalur hambatan kebisingan tersebut sehingga bisa kita dengar? Nah, ketika ada suara pesawat terbang, suara akan masuk ke dalam ruangan melalui jendela ataupun melalui partisi atau atap yang tidak mempunyai sistem isolasi yang baik, Pak. Nah, kemudian suara hujan juga gitu. Jadi kalau suara hujan ini sebenarnya bisa merambat melalui getaran juga ketika hujan tersebut jatuh ke gentan bangunan itu merambat melalui getaran namanya. Nah, tapi ketika suara hujan kita dengar dari jendela itu merambat melalui udara. Kemudian juga ketika ada suara percakapan dari luar, ketika kita berada di dalam ruangan, ada orang ngobrol dari luar ruangan, itu akan terdengar. Nah, itu kedengaran kenapa? Karena jendela yang dekat orang bercakap itu tuh tidak terbuka. Udara masuk dan suara juga jadi ikut masuk gitu. Itu juga kayak misalnya di yang saya tunjuk ini orang bermain musik. Nah, kita berdiri di dekat ruangan yang orang main musik. Nah, kita kedengaran tuh orang yang bermain musik tersebut gitu. Nah, itu suara kebisingan yang merambat juga melalui udara sebab partisinya itu tidak terinsulasi dengan baik gitu. Sehingga suara masih bisa tembus. Itu sih. Kurang gitu sih. Bapak dan Ibu udah jelaskan tentang arah lambatan suara yang merambat melalui udara. Pokoknya itu suara akan melalui celah udara. Pokoknya di mana udara itu masuk, suara bisa juga masuk gitu. Nah, oke, selanjutnya ketika kebisingan masuk ke dalam ruangan kita pasti mengganggu banget kita kan. Kita pengen ruangan itu tenang. Nah, kemudian bagaimana sih cara menginsulasi atau mengurangi kebisingan tersebut? Nah, kali ini kita akan bahas tentang panel insulasi yang paling best seller nih Pak di Akuret, yang paling sering dipakai sama orang customer yang paling sering dicari sama customer project. Nah, ini namanya Sound Insulation Panel Wall FR51. Apa itu Bu? Kira-kira 51 biar kayaknya teman-teman agak masih bingung nih. Ya, istilah FR51.
Jadi ini sound insulation panel FR51 ini, FR ini bisa dibilang kayak full range. Jadi tuh dia sistem isolasi itu bisa menghambat suara dari mid ke high. Mid ke high ya. Ya benar. Untuk getaran dia tidak disarankan. Karena getaran itu maksudnya ke frekuensi rendah. Iya, frekuensi low Pak gitu. Nah, 51-nya di sini itu tuh ketika dia suara itu berfrekuensi 500 Hz, dia bisa ngurangin sekitar 51 desibel. Gitu. Nah, kalau misalnya biasanya frekuensi high-nya itu lebih tinggi lagi untuk daya redamnya. Nah, materialnya ini lebih efektif dari frekuensi tinggi ketimbang rendah. Oke, selanjutnya. Nah, pasti pada penasaran kan gimana sih cara insulasi atau cara pemasangan insulasi seperti detailnya seperti yang ada di gambar. Nah, kita akan bahas. Teman-teman boleh sambil mendengarkan kita, kalau memang ada pertanyaan silakan bisa menuliskan pertanyaannya, caranya sangat mudah sekali. Jadi paling atas ada gambar tangan ya, diklik gambar tangannya, silakan bisa menuliskan pertanyaannya. Nanti kita akan jawab di sesi pertanyaan, ya sesi tanya jawab. Ini nih apa yang harus dipersiapin untuk bikin panel akustik yang terbesel tadi. Jadi kita menggunakan alat di sini kita gunakan alat butterpass. Butterpass ini untuk leveling lantai, biar tahu lantainya benar-benar sejajar atau enggak. Kemudian juga leveling untuk dinding sejajar atau enggak, gitu Pak. Lurus atau tidak, gitu ya. Kemudian di sini kita menggunakan cutter. Cutter itu fungsinya untuk memotong material insulasi atau material yang kita gunain kalau bisa dia broken. Kemudian juga ada spidol. Spidol itu untuk marking titik di mana bagian yang harus kita bor, yang kita pasang material insulasi gitu. Palu itu gunanya untuk memasang paku baut di rangka nanti ataupun mau di dinding. Kemudian KP itu untuk mengaci dinding yang belum rata. Kemudian alatnya lagi selain yang tadi ada obeng. Obeng itu untuk menguatkan paku baut tadi yang udah di palu. Kemudian gunting olo. Gunting olo itu fungsinya untuk menggunting olo. Kemudian juga mesin bor gunanya untuk ngebor baut yang akan dipasang di rangka, di sambungan rangka, dan di dinding. Kemudian mesin gerinda itu untuk memotong gipsum. Kemudian amplas itu untuk membersihkan dinding yang misalnya dindingnya kotor atau ada cat yang masih tergulpas-gulpas gitu, sebaiknya dibersihkan dulu pakai amplas ini. Nah, selain alat kita punya bahan. Nah, otomatis kita kan ini membangun sistem partisi nih Pak. Kita butuh rangka holo untuk menopang atau untuk tulangan partisi tersebut. Yang biasa kita gunakan itu 40-40 ketebalan 0,5 mm. Ini ketebalan 0,5 mm-nya minimal ya berarti ya. Di bawah ini kan ada ya? Ada, di bawahnya sebenarnya ada. Ada. Tapi kita pakai minimalnya adalah 0,5 mm supaya lebih kuat ya. Nah, kemudian selain pakai holo, nah material insulasinya atau material blocking suaranya itu kita pakai noise armor. Noise armor, ya. Nah, ini Pak, noise armor ini adalah pengganti dari matte resin. Matte resin, ya. Mungkin Bapak-Bapak Ibu dulu pernah beli material kita juga, ada namanya matte resin. Sekarang kita udah berubah nama jadi noise armor. Awal tahun, kalau nggak salah awal tahun 2020, kita mengganti namanya menjadi noise armor, tetapi produknya juga speknya juga baru gitu ya. Di antaranya dia lebih lentur ya. Ya, dia kurang lebih sama fungsinya sama matte resin tadi, cuman dia materialnya itu lebih dari material green, sehingga sudah terspesifikasi dan cocok untuk material green building. Kemudian juga lebih lentur tadi Pak Arif, kemudian juga lebih sehat lah pokoknya gitu. Dia akan baik kesehatan dan lingkungan. Ini yang saya suka dari produk-produknya Accurate Bu Famisa. Jadi produk Accurate ini semua produk itu mengutamakan dulu ya faktor green-nya. Ya, kesehatan lingkungannya, untuk lingkungan sekitarnya itu sangat diperhatikan sekali sehingga aman untuk lingkungannya. Ya, jadi saya sangat suka sekali ya dengan produk Accurate karena dia faktor yang ditimbulkannya atau yang diperhatikannya cukup
green ya, sehingga berdampak yang sangat positif buat lingkungan sekitarnya. Oke, nah selain noise armor, kita di sini juga menggunakan acrylic fiber. Kenapa kita menggunakan acrylic fiber? Acrylic fiber ini kan merupakan salah satu material penyerap. Nah, dia itu gunanya fungsinya di panel ini untuk menyerap sisa suara yang tidak ke-blocking oleh noise armor tadi, sehingga daya redam partisis itu tersebut lebih bagus lagi gitu. Nah, kemudian juga di sini kita juga gunain acrylic pen. Sebenarnya acrylic pen di sini itu opsional sih, Pak. Jadi itu dia nggak terlalu bahan utama gitu. Dia cuma hanya untuk menutupi bagian-bagian yang ada celah, seperti nanti ada sambungan antara gipsum atau sambungan antara noise armor kalau nggak di overlap. Kemudian juga nanti ada sambungan antara dinding dan lantai, itu bisa pakai acrylic pen. Kemudian pastinya kita butuh GRC. GRC di sini untuk finishing panel partisi tersebut gitu. Yeah. Untuk menutupi material isolasi tadi. Kemudian sebenarnya nggak harus GRC sih sebenarnya, memang bisa pakai Zoom, atau kalau misalkan nanti finishingnya predator gitu itu harus pakai triplet. Jadi bisa pakai GRC, bisa pakai triplet, bisa gipsum juga gitu. Tapi kita kebanyakan pakai GRC ya, Mas. Sama gipsum. Kemudian kita juga ada bahan pakai dempul gipsum. Dempul gipsum ini fungsinya untuk bisa nutupin sambungan antara gipsum atau bisa untuk merapikan gipsumnya nanti. Lebih ke finishing ya? Ya, lebih finishing. Nah, ini yang tidak kalah penting nih, paku baut sama paku baut plus visor. Nah, itu tuh pasti untuk menyambungkan rangka dengan dinding gitu. Nah, ini nih kita udah nyampe alat dan bahan. Selanjutnya pasti penasaran kan gimana sih cara pemasangannya yang baik dan benar, biar tidak salah dan biar tidak 2 kali kerja gitu Pak. Dan biar kita udah ngeluarin cost yang banyak untuk beli material, tapi pemasangannya salah pasti hasilnya juga nggak bagus Pak gitu. Sebelum ke Mas Yudi, kita akan membahas langkah-langkah pemasangan pengerjaan dulu. Pertama itu, ini secara garis besar ya. Pertama itu pembersihan permukaan dinding partisi, kemudian pemasangan frame lantai horizontal, kemudian pemasangan frame perimeter vertikal, 4 itu pemasangan frame vertikal, yang kelima itu detail sambungan frame vertikal dan horizontal dasar, yang keenam itu pemasangan frame horizontal, yang ketujuh itu detail sambungan frame horizontal dan vertikal, yang ke-8 itu pemasangan acrylic fiber, yang kelima itu sambungan acrylic fiber, yang 10 itu pembuatan panel isolasi, yang 11 itu penutupan papan insulasi, kemudian kita akan membahas detail penutupan papan insulasi sisi bawah, kemudian juga habis itu kita penutupan papan insulasi, kemudian perapatan gap udara antar papan insulasi. Jadi setelah Bu Farisa ini yang menjelaskan ini, berarti nanti langsung masuk ke Pak Jubli yang lebih ke teknis cara pemasangannya. Iya, kita akan ke Pak Jubli. Ya, jadi ini menarik sekali teman-teman. Ya, menariknya adalah ada 2 hal yang sangat saling berkorelasi ya, saling berkorelasi. 2 hal ini adalah ketika kita menghadapi yang namanya problem kebisingan suara. Ya, ada 2 hal. Yang pertama adalah kita lihat materialnya, yang kedua adalah cara pasangnya. Dan ini tidak bisa salah satunya ya, tidak bisa salah satunya. Jadi dua-duanya harus persentasenya itu harus perfect. Jadi 100%, cara pemasangannya juga 100%. Kalau ini tidak dilakukan, ya artinya ada kekurangan dan akibatnya akan kerjanya 2 kali, budgetnya lebih mahal. Seperti itu ya. Nah, kita tahu material acrylic adalah material yang cukup premium, ya sudah lama ada di Indonesia. Ya, jadi tidak akan berhasil kalau misalnya cara pemasangannya juga ada yang salah. Jadi ini sangat penting sekali untuk teman-teman supaya bisa mengetahui cara pasangnya. Ya, cara pasangnya tidak bisa sembarangan, ada tutorialnya, ada caranya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita bersama. Oke, supaya tidak lama-lama nih ya, kita masuk ke penjelasan dari Pak Jubli yang akan menjelaskan lebih ke teknisnya. Silakan. Langsung aja Pak ya. Boleh. Untuk pembuatan partisi satu muka ini kita
awalnya itu harus membersihkan permukaan partisi dinding sistem. Iya. Nah, di sini ada gambar. Salah satunya untuk membersihkan dinding sistemnya. Oh iya Mas, nah kan kita pembersihan dinding existing nih. Nah kalau misalnya ada cat itu tuh perlu dibersihkan nggak? Atau biarin aja catnya? Biarin aja Atau nggak apa-apa. dibersihkan itu harus gimana gitu? Nggak harus Materi, dikupas. sudah itu dinding yang gimana yang harus dibersihkan? Nah, dinding, yang penting dinding jangan terlalu kotor, kita bersihkan aja. Yang penting sih rata sih Bu. Oh yang penting Yang rata ya Mas. Kalau dia pakai cat pun juga nggak masalah Nggak gitu. Ya. Nah kalau untuk dinding yang masih baru, sebaiknya diplester halus. Oh di plester halus. Plester halus. Berarti lebih bagus di plester ketimbang dia hanya ada bata gitu ya Iya. bagus sebagai plester. Kemudian mungkin habis itu dicat kalau mau cat, tapi kayaknya nggak usah guna ya Mas. Soalnya kita tutup ya. Oke. Kemudian ini ada plester ya Mas. Di sini ada leveling lantai ya. Lantai juga levelnya itu harus benar-benar rata. Jadi untuk menghasilkan lebih bagus partisinya, jadi emang harus kita level dulu lantainya supaya rata. Rata. Kalau dindingnya juga perlu nggak Mas? Dinding perlu. Oh berarti Jadi lantai dulu, lantai dan dinding ya. Lantai dan dinding ya. itu harus rata gitu ya. Harus rata. Oke. Nah, di sini ada pemasangan frame awalnya. Pemasangan frame awal itu kita mulai dari bawah. Menggunakan holo 44 dengan ketebalan 0,5 yang tadi Pak. Iya. Dengan menggunakan skrup. Iya. Dan pisau dengan jarak per 60 aja. 60. 60. Iya, oke. Untuk menghasilkan perkuatannya lebih kuat. Iya. Itu minimal berarti ya? 60. Minimal. Terus di sini ada pemasangan frame vertikal. Nah, untuk pemasangan frame vertikal kita bisa mulai dari paling pojok sebelah kiri. Paling pojok sebelah kiri ini dengan menggunakan skrup juga. Pisau. Oh, pisau yang ini. Itu oke, kemudian pemasangan frame vertikal. Pemasangan frame vertikal ini dengan jarak per 60. 60 juga sama ya? Enggak harus per 60, bisa juga dibagi rata minimal 50 ya. Sampai 60. Oh, berarti antara vertikal satunya sama satunya itu 60 gitu ya Mas. Oke, kemudian nah di sini ada detail pemasangan frame vertikal dan horizontal ya. Oke, untuk ini detailnya itu kita menggunakan skrup yang 25 mili. Skrup 25 mili. Dengan holo yang kita coak dengan menggunakan tanggul tadi dia holo. Maksudnya dibuat sayap seperti dibuat sayap gitu ya Mas. Iya. Oke. Oh biar dia nanti ada sambungannya antara vertikal dan horizontal, baru di skrup gitu ya. Langsung aja kita skrup. Oke, kemudian pemasangan frame horizontal. Nah, untuk pemasangan frame horizontal ini kita jaraknya itu per 120 atau 1,20 m. Ini ya. Iya. Dari bawah ya. Dari bawah. Tadi kan pertama udah dasarnya terus ke atas gitu. Pemasangannya sama, pakai skru juga. Pemasangannya sama. Pakai skru ya. Nah, di situ ada detailnya. Kurang lebih sama ya, sama yang tadi pemasangannya. Oke. Nah, pemasangan akurat fiber. Untuk mulai pemasangan akurat fiber kita mulai dari paling bawah sebelah kiri pojok. Selalu dari ini ya, dari sisi ujung-ujungnya dulu ya. Betul, iya, dengan menggunakan skrup aja Pak ya. Kita banyak menggunakan skrup di sini. Oh ya Mas, nah ini kan tadi kita udah sebelum ini kan kita pemasangan holo dulu, rangka dulu. Betul. Nah kita bisa harus memastikan nggak rangkanya itu kuat atau enggak. Soalnya takutnya kalau nggak kuat kan biasanya tuh bunyi-bunyi gitu Mas, malah ada suara yang lain gitu. Betul. Gimana caranya? Caranya gimana tuh? Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Nah nanti kayaknya ya dengan cara manual aja sih Pak, kita bisa goyang-goyang juga, bisa getok juga. Ya. Kalau emang masih bunyi holonya masih berbunyi, berarti itu masih ada yang kurang kuat. Kita cari masalahnya di mana. Oke. Baru dilanjutkan ke pemasangan fiber ini. Sambungan akurat fiber. Nah, sambungan akurat fiber kita pastikan harus overlap Pak. Oke. Jadi biar nggak ada renggang. Iya. Supaya lebih rapat. Ini nih kita ada akurat fiber, saya lupa tadi, maaf, saya ternyata bawa material. Jadi
kita gunain material ini nih, namanya accurate matte resin, atau dulu matte resin, sekarang namanya Nice Armor, yang kita gunain untuk materi kali ini. Terus kita juga bawa accurate fiber yang putih ini. Accurate fiber itu di kita pengganti rockwool, Pak. Dia ada fungsinya sama rockwool untuk menyerap suara, cuman nggak gatel dan nggak rontok, aman di kesehatan. Nah ini nih accurate fiber tadi yang kata Mas Jubli. Jadi kalau misalnya ada accurate fiber, kalau misal sambungannya itu dikasih overlap gini ya, Mas? Betul, dikasih overlap itu, jadi biar nggak ada celah gitu ya. Kalau begini kan nanti ada jarak sekitar 4 menit, kasih overlap kayak ini. Sekitar 5 cm atau 10 cm nggak apa-apa. Oh gitu, oke. Berarti ya ini kan seperti kita tahu kan kalau rangkanya aja 150 kali 20, material fiber kan cuma 150 kali 100 ya Mas. Berarti pasti ada sambungan ya, misalnya dikasih overlap. Nah, oh iya, fibernya ini ditempelin tadi ke rangka menggunakan skrup. Oh, pakai skrup. Jadi skrupnya itu kita harus tembus sampai holo, sampai rata holo. Jadi Mas lanjutin. Pembuatan papan insulasi. Nah, untuk pembuatan papan ini kita di sini menggunakan GRC board yang 8 mili ya. Tapi nggak seharusnya GRC juga sih, Pak. Jadi bisa menggunakan GRC, gypsum, bisa multiplex, kayak gitu loh. Jadi tergantung nanti finishingnya kita mau pakai apa. Kalau misalkan finishingnya mau cat itu cukup pakai gypsum aja. Nah, kalau untuk yang GRC biasanya kalau di tempat yang kiranya basah. Nah, GRC kan itu lebih kuat dari basah. Lebih bagus. Tapi kalau untuk yang di dalam ruangan sebenarnya pakai gypsum juga cukup. Betul. Nah, untuk pemasangan, untuk pembuatan panelnya itu Noise Armor yang ini. Ada lemnya, Mas? Ada lemnya. Tinggal kupas saja. Dikupasin terus ditempel ke gipsum, nanti yang ada gipsum gitu. Nanti kan Mas nih, kan kalau salah tuh Nice Armor itu kan ukurannya 1x1. Nah, GRC itu 120 kali 60 ya Mas. Nah itu gimana Mas? Kita potong sesuai dengan ukuran GRC-nya atau GRC yang ngikutin Nice Armor? Noise Armor yang ngikutin ini, yang ngikutin GRC. Jadi kita potong Noise Armor. Nanti kita overlap lagi ya Mas kalau misalnya emang ada sambungan gitu. Lebih bagus lagi kalau di overlap. Biar ada celah. Oke, kemudian lanjutkan penutupan papan insulasi. Nah, kita untuk penutupan kita mulai dari paling bawah juga pojok kiri. Paling bawah ya. Berarti ini di dinding yang udah ada fibernya tadi, kemudian yang GRC ya plus Nice Armor tadi itu ditempelin atau di skrup lagi ke dinding yang udah ada fiber tadi ya Mas. Oke, pemasangannya sama ya di skrup. Pemasangan semua skrup kita. Termasuk yang tadi, sorry, ini ada pertanyaan juga, yang masang untuk noise armornya itu kan di lab ya? Di lab ya. Itu apakah cukup kuat? Cukup kuat. Nanti kan juga kena skrup lagi di sini, Pak. Oh iya, berarti double ya. Oke. Nah, di sini itu ada detail penutupan papan insulasi bawah. Kita kasih gap 3 mili, bisa menggunakan baji, bisa menggunakan triplek, yang 3 mili. Oh ini berarti sebelum full semuanya kita kasih dulu aja gap ke antara dinding yang partisi tadi ke lantai ya Mas. Jadi nggak full langsung kena lantai enggak ya Mas? Memang ada gap antara dindingnya ke partisi gitu ya. Nah itu kan berarti dia ada lubang, berarti ada celah untuk suara bisa tembus dari situ. Nah kita bisa menggunakan accurate fan. Oh, I see. Ya untuk finishing ya, lebih finishing nanti lebih finishing. Oke deh kembali. Nah, di sini ada penutupan papan insulasi. Nah, setelah dari pojok paling kiri kita bisa mulai ke sebelah kanannya yang bagian potongan paling kecil. Pokoknya sama aja. Sama, tinggal ngikutin aja. Dari atas, dari bawah, dari ujung ke atas gitu. Oke deh Mas. Kemudian bisa setelah lanjut kanan kan kita bisa lanjut langsung ke atas sampai full. Sampai batas plafon, atau kalau memang nggak ada plafon ya sampai dalam atau sampai langit-langit. Penutupan udara ke atas. Nah, untuk penutupannya itu lepas baji yang paling bawah itu Pak. Jadi baji yang bawah itu yang gap yang tadi. Di bawah sini tadi ada baji ya teman-teman. Kita copot. Kemudian ditambah accurate ya Mas, biar nggak ada celah buat suaranya keluar lagi gitu ya. Accurate
retain, terus kita bisa juga menggunakan kompon untuk menutup celah-celahnya itu. Bisa juga untuk menutup celah sambungan antara GRC, itu bisa menggunakan kompon. Pertanyaannya, kalau misalnya lebih enak mana? Kita mengerjakannya Pak Jumli mengerjakannya di ruangan yang sudah ada keramiknya atau yang belum ada keramiknya? Lebih enaknya itu ruangan yang belum ada keramiknya. Yang belum ada keramiknya. Iya. Jadi kalau ada keramiknya sampai bawah ya, baru nanti ditutup. Jadi kalau ada keramiknya kita kapas ngebor paling bawah kan pecah sih, Pak. Oh, oke. Iya. Apalagi kalau bawahnya marmer, Pak ya. Iya. Sendiri, Pak. Iya. Maaf. Nah, ini berarti pengerjaan papan isolasi sudah selesai ya Mas, papan isolasinya doang. Jangan lupa nanti untuk yang kas skrup-skrupnya itu ditutup pakai kompon. Pakai kompon jadi biar nggak kelihatan. Biar halus. Ya. Oke. Ini yang skrup ini kan banyak nih skrupnya nanti kasih kompon. Oke. Nah, kemudian setelah partisi pemasangan gipsumnya itu udah selesai, itu bisa mulai finishing, bisa cat, bisa wallpaper. Setelah dicat nanti bisa dipasang dekoratif kayak gini bisa. Oke. Nah, tadi kan itu udah selesai nih rangka pemasangannya, tinggal nggak terlalu banyak dan simpel, dan itu kayaknya kayak bikin partisi biasa sih Pak, sudah biasa gitu. Nanti kalau misalnya mau lebih detail lagi, mungkin bisa langsung nanya ke kita, atau bisa langsung pertanyaan di webinar kali ini. Nah, ini kita akan ngomongin soal contoh finishing setelah dipasang material insulasi pada dinding. Pokoknya finishingnya kayak apa looknya gitu. Nah, kita ini ada beberapa project aku web. Ini merupakan ruang meeting di salah satu sekolah di Jakarta. Problemnya ya kayak biasa Pak, kalau ruang meeting ada suara anak-anak ribut, diganggu. Terus kita kasih panel akustik yang kita saranin tadi, pakai matris, pakai mesh armor gitu. Ini finishingnya mereka pakai cat ini Mas, ya kan? Cat, cuman ada dekorasi kayu-kayunya. Kemudian juga ini salah satu ruang meeting juga. Ini juga pakai cat, terus ada apa itu? Bawahnya itu HPL gitu ya? Untuk HPL itu bawahnya pasti triplek. Oh, jadi bukan gipsum. Bukan gipsum, berarti ini kayak setengahnya gipsum, setengahnya triplek. Nah, ini salah satu studio musik. Nah, ini juga finishingnya cat. Kemudian juga ini salah satu ruang multi purpose gitu, dia bisa untuk ada meeting, bisa untuk ada acara juga di sini. Ini juga pakai HPL juga sama dicat juga. Oke, udah selesai Pak untuk pemasangan detail untuk kali ini, sesi kali ini. Nah, tadi kan kita ngomong kita bakalan bahas ceiling nih, tapi karena udah jam segini takutnya kelamaan dan bosan ngomongin cara pemasangan, kita hanya sampai dinding aja dulu Pak. Untuk ceilingnya selanjutnya. Tapi rencananya di bulan depan ya. Iya benar. Kita lanjutkan untuk proses penjelasan di cara pasang di ceilingnya. Baik, teman-teman, itulah penjelasan dari para bintang tamu, dari Bu Vanessa dan dari Pak Jumli mengenai dua sistem cara pemasangan dan teorinya. Nah, kita buka di sesi selanjutnya, ya, sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu silakan bisa menanyakan perihal yang sudah kita jelaskan tadi, ya. Silakan bisa menanyakan sebanyak-banyaknya sampai Bapak dan Ibu atau teman-teman semuanya jelas, ya, sampai jelas dan bisa mengerti materi yang kita share di webinar ini. Ya, sudah ada berapa? Ini lagi. Oke, jangan lupa juga kalau misalnya ada teman-teman yang malu-malu ya untuk bertanya di webinar ini, ya boleh melihat Instagram kami, kemudian bisa melihat website kami di accurate.com, ya. Kemudian di Instagram kami @accurate, ya. Nah, silakan bisa melakukan pertanyaan atau ada nomor telepon teman-teman frontliner kita, ya. Jadi bisa menanyakan melalui WhatsApp, boleh melalui email, ya. Tanyakan, misalnya ada kendala seperti apa, nanti kita akan bantu, ya. Kita akan berikan
jawabannya, kita akan berikan solusinya, ya. Dan itu kita yakin pasti akan sangat berguna sekali. Pak Jumi, selama ini ada kendala untuk ketika pemasangan gitu ya, kendala-kendalanya, terutama yang di dinding deh. Kendala, berarti sebenarnya kita kayak saling menunggu sama pekerjaan MS sih, Pak. Pekerjaan listrik. Oh, jadi, iya. Kalau di proyek baru misalnya, Pak, di proyek baru ada pekerjaan listrik yang belum selesai. Kita tunggu dulu. Kita belum bisa menutup gipsumnya kalau ME-nya belum selesai. Berarti sama juga dengan orang interior ya? Iya. Kalau orang interior tunggu kita dulu selesai, baru nanti yang terakhir ya, sesi terakhir adalah bagian interior. Saling berhubungan. Saling connected ya. Udah ada? Udah ada. Ini ada dari Pak Irwana. Pak Irwana, terima kasih pertanyaannya Pak. Terima kasih atas sharing hari ini. Apakah kami boleh mendapatkan share video diskusi hari ini? Share video diskusi hari ini bisa? Nanti kita pasti ada masukin ke YouTube Akuret sih Pak. Kita bisa lihat di YouTube Akuret nanti kalau udah selesai sih. Kita ada YouTube channel YouTube Akuret ya. Silakan bisa lihat di bawah ini Pak. Itu juga kita ada di IG Akuret. Di IG Akuret Pak. Nanti naruh video kali ini Pak. Iya. Jadi Pak Irwan bisa langsung melihatnya atau bisa download dari sana ya. Kemudian ada yang nanyain, salam untuk modul ukuran Akuret Fiber apakah berupa lembaran atau berupa rolan? Coba saya tanya. Pak Simanjuntak. Pak Simanjuntak, ya. Pak Wilfried Simanjuntak. Kita akan jawab. Jadi aku dulu ya. Jadi Akuret Fiber itu modul berupa rolan Pak, cuman kita jualnya per meter lari, ukuran 1 kali 1,5. Jadi 1 meternya itu dapat lebar yang 1,5 gitu. Oke, mungkin bisa dijelaskan juga Bu Vanessa, dia densitasnya berapa, ketebalannya berapa? Jadi kalau di Akuret sendiri, Akuret Fiber itu kita ada tiga ketebalan sih Pak. Ada ketebalan yang 1 cm atau 10 mili, ketebalan 6 mili, dan ketebalan 3 mili. Untuk densitasnya ngikutin ini fiber 1000 sekitar 1000, di 600 sekitar 600, ini fiber 3 sekitar 300. Semakin tinggi densitasnya maka dia semakin bagus ya. Kalau misalnya disetarakan dengan produk kompetitor, Bu Vanessa, nah yang produk fiber yang 1000 itu sama dengan yang Rockwool berapa? Oh, jadi sama dengan Rockwool, fiber 1000 itu sama dengan Rockwool yang 5 cm, tebalan 5 cm, density 80 kg. Iya, 5 cm, sedangkan fiber kita sekitar 1 cm ya, jadi gapnya di sekitar 4 cm. Lumayan Pak, jadi bisa menghemat ruangan ya, bisa menghemat jarak ruangannya sehingga tidak terlalu mengambil terlalu banyak ya. Ya. Ada dari Pak Ari nanyain apakah bisa membuat video, terus apakah adakah PowerPoint yang bisa kami lihat juga? Pak Ari, ya terima kasih pertanyaannya. Ada video, kemudian ada PowerPoint. Ya. Sebenarnya tadi kita ada PowerPoint-nya sih Pak. Mungkin Bapak tinggal kanan atau kiri, geser ke kanan atau kiri di layarnya. Atau Bapak bisa ini, download bukunya. Iya, bukunya. Cuman ini kan lebih detail nih Pak. Oh, PowerPoint-nya. Oh iya, kita rencananya akan ngasih detail PowerPoint ini kalau nanti Bapak sama Ibu bisa kirimin alamat email loh ke kita. Itu sih. Kirim alamat emailnya, nanti kita akan share semua informasi termasuk yang Pak Ari minta ini. Atau bisa cek IG Akuret. Nah, nanti kalau Bapak atau DM IG Akuret, nanti kita bisa kirimin isi PPT kali ini dan penjelasannya lebih detail apa yang kita omongin. Gitu. Kemudian ini ada Pak Panca. Pak Panca, selamat sore Pak Panca. Dinding existing able block berpengaruh dalam menentukan materi redam dan nilai redamnya. Maksudnya agak kurang jelas nih Pak Panca nih. Oke, saya agak permisi Pak. Oke, silakan. Kalau misalnya existingnya able ya. Mengatur dalam menentukan material peredam dan nilai redamnya berapa? Ya. Oke. Oke, gini. Nah, jadi existingnya misalnya Hebel nih Pak. Kalau daya redam Hebel saya kurang tahu sih, nanti
kalau misalnya kita Bapak bisa hubungi saya langsung, saya masih belum tahu banget Hebel itu berapa. Cuman kalau kita dikasih perbandingan, Pak, mending asisinya Hebel atau bata merah, kita lebih menyarankan pakai bata merah karena bata merah itu lebih rapat dan lebih berat. Iya. Nah, itu sih Pak paling. Nah, jadi dengan kata lain sebenarnya Hebel masih agak kurang ya untuk ngeblok suara. Untuk memblok suara. Jadi otomatis daya kebutuhan untuk material peredamnya kan lebih besar. Iya benar. Jadi butuh lagi material insulasi yang lebih besar, yang lebih costnya lebih gede gitu. Iya. Misalnya gini, kalau misalnya pakai SSC-nya udah bata merah, misalnya cuma dari suara manusia aja, itu kita bisa pakai Rest Armor doang misalnya Kak. Nah kalau misalnya dia pakai SSC-nya Hebel, mungkin kita nyaranin di-combine sama Amplifier. Dengan tadi yang dijelaskan oleh Pak Jubli ya cara pasangnya. Semoga bisa mendapatkan pencerahan Pak Paca. Kemudian ada yang nanyain namanya Pak Gulfris lagi. Pak Simanjuntak lagi, oke. Masih penasaran nih kayaknya. Untuk pemasangan dinding panel, idealnya apakah perlu dibautkan jarak dinding dengan rangka, apakah perlu ada sebagai air gap? Nah untuk jarak air gap, sebaiknya sih bagusnya pakai ada air gap-nya dulu. Ya. Atau kalau mau nanti ruangannya jadi lebih kecil, bisa aja awalnya langsung nempel ke dinding. Oh. Nah, ya. Tapi berarti ada yang paling utama itu memang harus ada air gap-nya ya? Iya. Oke. Ya, jadi saya juga nambahin juga air gap itu merupakan bisa nambahin SSC sistem tersebut karena dia merupakan udara juga termasuk bisa jadi itu ketika suara masuk melewati sistem, nah misalnya ada air gap ketika masih bocor juga, jadi suara itu akan memantul-mantulkan terus Pak sehingga habis dan bisa minimalisir suara yang bocor. Secara kesimpulannya memang yang lebih bagus daya redamnya itu adalah ada tiga step ya Bu Vanessa ya. Jadi pertama melewati insulasi, kemudian melewati kalau masih tembus melewati penyerap absorb ya. Kalau masih tembus juga ya dia akan hilang di yang namanya tadi air gap itu. Ya ini akan sangat maksimal sekali sebenarnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan Pak Simanjuntak dan teman-teman bisa mendapatkan jelasan ya dari informasi ini. Oke. Ini Pak ada pertanyaan yang saya tunggu dari Pak Bahana Adi Putra Siregar. Terima kasih Pak udah webinar kita kali ini nanyain bagaimana dengan lubang kabel dan stop kontak. Iya. Nah, untuk lubang kabel dan stop kontak itu bisa nanti ditutup pakai komponen aja Pak. Atau nanti kalau memang ada lubang lebih besar, kita sudah dulu pakai acrylic fiber, baru kita tambah pakai komponen. Itu udah cukup goblok. Nah, jadi ini Mas, bukan maksudnya itu mungkin kan dindingnya pertamanya udah ada, terus udah ada stop kontak. Nah, terus stop kontaknya ditutup partisi. Oh, ini berarti bukan pasang stop kontak. Jadi kita bongkar dulu stop kontaknya, kita tarik kabelnya, nanti kita pasang lagi di partisi kita. Oh, berarti kalau kabel juga gitu, terus ada kabel berarti kita tarik kabelnya, kita lubangin partisinya. Baru nanti si stop kontaknya itu nanti nempel di partisi gitu. Nah, kalau misalnya ada celah bisa ditutup pakai kompon atau prepen lagi ya. Oke. Gimana Pak udah menjawab? Iya. Semoga bisa menjawab Pak Bahana. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang kita tunggu sebenarnya karena banyak sekali pertanyaan yang ya harusnya mengarahnya ke situ. Kalau sudah ada stop kontak atau gimana cara lanjutnya. Terima kasih Pak sudah diingatkan. Ya, kemudian ada yang nanyain, ada yang nanya, bisakah kami mendapatkan katalog dan contoh materialnya? Ya, Pak Ari. Pak Ari ya, tadi apa tadi slide-nya, videonya, PPT-nya, kemudian materialnya. Baik Pak. Ya. Semoga nanti kita bisa membantu, ya kita akan kirim sampelnya. Habis ini kita juga kayak katalognya, kita kirim ya ke Pak Ari ya. Semoga nih bisa membantu Pak, kita bisa kerjasama, kita akan memberikan solusinya Pak. Terima kasih Pak Ari. Dari Pak Irwana, oke. Terima kasih, saya belum tahu kalau ada YouTube-nya. Kebetulan saya dosen interior, saya iya. mahasiswa saya. Terima kasih Pak Irwana. Kalau boleh tahu nih dari universitas mana ya? Ya, jadi kapan-kapan kita bisa kerjasama, mungkin dari mahasiswa juga sih kita Pak, karena ke mahasiswa ngasih tahu ilmu akustik ini. Iya. Kalau
Bapak perlu kita untuk datang ke tempat Bapak, kita akan mempresentasikan, kita sangat senang sekali Pak. Ya, boleh nanti hubungi kita Pak, nanti kita akan lanjut lagi dengan pembicaraan yang lebih ini ya. Kemudian ada lagi dari Pak Wilfried lagi. Pak Simanjuntak lagi. Saya ada kendala dalam perencanaan gedung bioskop. Biasanya yang ditemukan itu suara sound system dari speaker low frekuensi. Oke. Sering tembus ke dari ruangan auditorium satu ke auditorium lainnya. Untuk mengatasinya biasanya pengecekan yang dilakukan apa saja ya? Jadi ini low frekuensi ya, ini getaran ya, lebih getaran. Oke. Saya coba jawab ya Pak. Okay. Jadi ya low frekuensi ini pasti akan menghasilkan getaran Pak. Yeah. Nah, cara untuk mengatasi getarannya itu biasanya kita dengan memberi material pemutus kontak getaran di partisi. Memutus kontak getarannya? Ya, kayak material di kita ada namanya regupol atau regufoam. Yeah. Nah, mungkin di 2 bulan lagi atau bulan besok kita akan membahas tentang cara mengurangi kebisingan dari getaran tersebut, Pak. Gimana solusinya dan gimana cara langkah-langkahnya gitu. Nah, ini tentu Bapak nanyain untuk mengatasinya biasanya pengecekannya dilakukan apa saja. Jadi kalau misalnya udah terjadi, udah kebangun nih Pak, gimana cara ngecekinnya dia ada getaran atau enggak? Nah biasanya Bapak coba tempelin telinga Bapak ke dinding ruangan sebelahnya atau di belakangnya atau yang berdekatan sama ruangan bioskop tersebut. Nah, ketika ada suara di dalam dinding tersebut atau kayak ada suara air mengalir di dinding tersebut, itu pasti ada suara getarannya dan pasti itu akan merambat panjang sih kalau udah melalui bangunan itu Pak. Gitu. Cara untuk mendeteksinya ya? Ya, untuk mendeteksinya apakah dia ada getaran atau enggak gitu. Sebaiknya sih sebelum Pak misalnya dia ada emang sebaiknya ya untuk getaran itu kalau dia udah pas kita sebelum bangun ruangan nih Pak, kalau misalnya kita udah tahu itu bakal ada getaran kayak ada subwoofer atau apa, sebaiknya kita udah mikirin gimana sih cara merekamnya gitu. Prediksi ya. Karena kalau misalnya udah kejadian kayak gini agak sulit lagi. Iya, 2 kali kejadian. Tapi nggak apa-apa Pak, Bapak bisa lihat katalog kami, jadi ada produk yang memang khusus untuk yang low frekuensi atau untuk yang getaran, pemutus getaran. Itu namanya ada regupol, accurate regupol, dan accurate regufoam. Ya, jadi bisa lihat katalognya. Nah, seandainya nanti Bapak agak kurang jelas, ya nanti kita akan bantu Pak. Permasalahan Bapak ada di mana, kita akan berikan solusinya. Tidak perlu khawatir Pak, jadi kita bisa sama-sama akan memberikan solusi untuk kebutuhan Bapak. Semoga menjawab Pak Simanjuntak. Dari Pak Akbar, ya. Oke. Saya Rama. Izin bertanya, silakan Pak, saya izinkan. Apakah wall FR51 ini juga dapat menghilangkan kebisingan dari dalam keluar jika ingin membuat kamar agar seperti studio musik? Oke, ya. Dari dalam keluar. Ya, saya akan coba jawab lagi. Ya. Benar, jadi wall atau partisi wall insulation FR51 ini emang untuk ngeblok suara biar suara dari dalam ruangan nggak keluar, dari luar nggak masuk ke dalam gitu. Dua-duanya berfungsi ya Bu ya? Dua-duanya berfungsi. Nah cuman ini hanya untuk ngeblok suara yang merambat melalui udara. Nah Pak Rama bilang dia mau bikin studio musik. Nah biasanya studio musik itu ada subwoofer, yang full band itu ada subwoofer dan drum. Nah, drum itu biasanya akan menghasilkan suara yang merambat melalui struktur bangunan atau menghasilkan getaran. Nah, kalau kayak gini itu bukan hanya FR51-nya aja yang diperlukan, Pak. Ada lagi sistem insulasi lain yang untuk mengurangi vibration. Nah, itu akan kita bahas di webinar selanjutnya. Semoga terjawab, Pak Akbar. Pak Panca. Minimal air gap berapa senti? Pak Panca, ya, air gap-nya ini melanjutkan pertanyaan yang tadi, ya, air gap itu berapa senti? Kira-kira berapa senti? Nah, rangka holo kan kita paling kecil kan ada ukuran 2x4 ya? Iya, 2 kali 4. Untuk rangka holonya aja 2 senti. 2 senti ya? Betul, tambah sama fiber, tambah sama sama GRC atau gipsumnya. Berarti dasar itu sebenarnya 2 senti dulu ya? Betul.
itu paling kecil. Nggak ada lagi yang lebih kecil dari itu. Ya, jadi sekitar 2 cm untuk gapnya, air gapnya. Pak Panca. Ada lagi Pak Panca mungkin ya? Pak Panca juga nanyain untuk kebisingan 125 desibel. Wah, 125 desibel ini lumayan tinggi sih Pak menurut saya kalau untuk itu. Nah, sebaiknya ya semakin besar air gapnya Pak. Kemudian juga sistem insulasinya yang paling bagus kayak pakai glass armor sama fiber 1000 gitu. Atau bisa juga double glass armor. Tergantung Bapak pingin ngurangin berapa desibel. Kemudian juga dipastiin lagi apakah bakal ada suara yang melambat melalui getaran, melalui struktur bangunan atau enggak gitu. Kadang ini nih Pak, saya juga kadang orang bikin studio musik tapi dia hanya mengira studio musik itu kebisingannya dari suara yang melambat melalui udara aja dari dia tanpa memperhitungkan suara yang melambat melalui getaran, suara-suara dari drum, suara-suara dari subwoofer. Nah kadang dia udah pakai partisi di dindingnya, cuman pakai partisi doang, itu hasilnya nggak bagus gitu, karena masih ada getaran tadi melambat gitu. Jadi kayak percuma gitu Pak malah kalau misalnya cuma dindingnya aja. Jadi harus diprediksi terlebih dahulu, atau mungkin kita harus tahu dulu di awal kegunaan dari ruangan itu untuk apa ya? Kegunaannya untuk apa, terus di dalam ruangan bakal ada apa aja gitu. Frekuensi rendah ada atau tidak, menengahnya gimana ya, frekuensi paling tinggi ada atau tidak. Oke. Pak Panca lagi? Bapaknya nanya, berapa idealnya tingkat toleransi kebocoran yang tidak audible? Berapa idealnya tingkat toleransi kebocoran yang tidak audio? Jadi gini sih Pak menurut saya, jadi kebocoran atau kebisingan suara itu tergantung letak ruangan Bapak itu di mana. Nah, soalnya ada standar-standar kebisingan. Misalnya Bapak bikin studio musik di perumahan. Nah, berarti suara yang di perumahan itu kalau salah standar kebisingannya sekitar 50 desibel. Nah, ketika misalnya suara musik studio musik Bapak ngeluarin di atas itu pasti akan dikomplain gitu sih. Biasanya kita ngikutin standar kebisingan yang disarankan di ruangan atau lingkungan tersebut. Itu sih kalau saya nggak salah. Ada lagi Pak Panca? Terus ada lagi driver Iwan, saya nulis Universitas Telkom ya, dari siapa itu? Dari Pak Iwan. Pak Iwan, oh iya. Damang Pak? Ya, dari Bandung nih kayaknya. Ada lagi? Pak Panca lagi ya? Nggak ada. Oh, gini Pak, tadi nggak ada kayak pertanyaan Mas. Ada pertanyaan, nah kalau misalkan tadi ngomongin satu dinding doang kan Mas. Nah sebaiknya pemasangannya, kalau misalnya kita bikin 2 dinding, apakah ada treatment khusus gitu? 2 dinding, maksudnya partisi 2 muka? Apa? Iya, bisa itu bisa juga partisi 2 muka. Itu apakah pemasangannya kurang lebih sama? Kurang lebih sama, cuma beda di rangkanya aja sih Bang. Rangkanya dia akan lebih double ya, akan lebih gapnya akan lebih besar ya. Oke. Jadi rangka 44 tambah 44 jadi 8 cm untuk rangka ini. Oke. Gitu. Nah, material isolasinya sebaiknya di dua permukaan tersebut atau salah satunya? Cukup satu aja. Oh iya. Cuman kalau mau lebih kedap lagi dia 2 ya. Kalau mau hasilnya lebih bagus lagi ya silakan. Kenapa dia partisinya ada dua muka gitu? Misalnya kalau ada dinding ya Mas? Nah, ya kalau untuk penyekat dinding gitu Pak. Penyekat dinding ya. Jadi nggak bisa pakai satu ya, itu harus 2 muka ya. Misal kayak dia bangun partisi gitu ya Mas, untuk penyekat ruangan gitu. Atau juga ada juga tadi pertanyaan Mas, kalau misalnya kan ini dinding kanan sama dinding depan gitu, nah kan ada sambungannya, itu apa ada treatment khusus atau enggak gitu? Misalnya ini dinding siku. Sambungan gini gitu? Iya. Nah siku, sama aja sih, nggak ada treatment. Ada treatment ya? Sama aja kayak tadi pemasangannya. Paling nanti kalau ada celah dikasih upgrade pen lagi. Oke, ada lagi mungkin? Ada dari Pak Wilfried lagi. Untuk material ini apakah direkomendasikan juga untuk soundproofing pada dinding ruang genset? Dinding ruang genset ya, Pak Simanjuntak ya. Jadi genset Pak, nih genset tuh biasanya menghasilkan suara yang kita dengar
Kemudian juga pastinya ada getaran nih Pak. Getarannya cukup lumayan besar. Nah, ini yang sistem tadi ini cuma untuk suara yang merambat melalui udara. Nah, kalau ada getarannya itu beda lagi treatmentnya. Biasanya kita pakai insulasi vibration damping. Itu kita akan bahas di bulan selanjutnya. Nah, dan saya sih nyaranin kalau misalnya mau kerja banget tuh yang paling utama itu vibration dampingnya dulu, yang di treatment bukan dindingnya. Biasanya itu kalau udah dindingnya udah diapa-apain, getarannya dilupakan, itu tuh pasti akan melambat. Tembus gitu ya. Soalnya kalau udah main getaran itu tuh ke struktur bangunan sih Pak. Kalau yang tadi kan kita cuma misalnya di dalam ruangan nih kita ngobrol ke blok gitu. Nah kalau struktur bangunan itu dia merambat ke dinding kanan, dinding kiri, terus bisa merambat lagi ke lantai sampai ke ruangan sebelahnya gitu. Susah. Jadi saran kami memang bisa menggunakan materi ya tadi sudah kita jelaskan untuk soundproofingnya, tapi tahapan yang harus dilakukan dulu di awalnya itu adalah getaran dulu Pak, yang menembus struktur bangunan. Jadi itu dulu yang dikerjakan, baru nanti suaranya gitu ya, soundproofing suaranya dan akan tahap keduanya. Oke. Ada lagi dari Pak Panca, apakah ada antara frame dengan existing? Ada pengikat frame dengan existing. Pengikatnya itu menggunakan hollow. Lagi. Jadi pakai hollow. Untuk gapnya itu kita menggunakan hollow. Oh, jadi hollow-nya yang kayak bisa didouble gitu. Bukan kayak mana ya? Berarti kalau mau ada air gap, hollow-nya yang didoublein ya? Betul. Bentar, saya ambil hollow. Nah, itu. Ya, kalau misalnya dia mau air gap ini kan cuma sekitar berapa mas? 2 cm ya. Antara jarak antar material ke dindingnya. Nah, kalau misalnya mau gap lagi, hollow-nya ini tambah hollow aja tambah satu lagi gitu. Oh, gitu. Itu lebih mudah. Lebih mudah pemasangannya. Lagi berarti lebih mendabelkan hollow sih Pak. Jadi bukan hollow-nya itu kita nggak ada air gap ke dinding. Cuman air gap-nya itu antara dinding ke materialnya. Dinding ke material fibernya. Gitu sih Pak. Oke. Ada lagi dari Muhammad Satrio. Pak Satrio. Oke. Ini ada yang gimana? Apa ini? Pertanyaannya banyak sekali. Ngomongin, jadi ada dari Pak Satrio, dia merupakan salah satu mahasiswa teknik fisika, terus nanyain perkembangan teknologi dan kebutuhan masa depan, seberapa strategis kalian di bidang akustik bangunan. Kemudian juga selama berkecimpung di dunia akustik bangunan ini, apakah ada kendala dan mencari bahan-bahan yang dibutuhkan? Saya coba jawab. Ya, saya coba jawab. Terima kasih Pak Satrio di pertanyaannya. Kalau dari bawah dulu kali ya. Kalau kebutuhannya untuk mencari cara untuk membangunnya tadi mungkin sudah dijelaskan, ya itu sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali untuk didapatkan. Ya, kemudian untuk karirnya, ya potensinya kita sekarang di dunia konstruksi itu cukup tinggi sekali, malah ke depannya itu malah dunia konstruksi akan semakin besar. Ya, kebutuhan akan akustik itu menjadi salah satu yang paling penting. Ini menarik sekali Pak Satrio dan teman-teman ya. Ada satu teori mungkin teman-teman teknik fisika sudah sangat paham dengan teori ini. Ya, ada semacam survei juga. Dari survei itu banyak menunjukkan orang yang tidak produktif yang bekerja di suatu bangunan ya, bekerja kemudian dia ada di satu bangunan. Ya, kebanyakan mereka tidak produktif karena ada satu hal. Ya, mereka tidak produktif karena ada satu hal. Apa hal yang dimaksud? Ternyata hal yang dimaksud itu adalah gangguan noise. Ya, gangguan noise menyebabkan terjadinya potensi orang menjadi tidak produktif. Ya, itu makanya saya bilang kalau untuk karir ke depan ya di dunia akustik sangat luas sekali, sangat besar sekali potensinya. Jadi
Pak Satrio tidak salah ketika memilih teknik fisika atau dunia akustik menjadi bidang yang dipelajari. Betul begitu? Kali. Semoga berguna nih Pak Satrio. Oke. Pak Satrio nanya juga nih, apakah ada kendala dalam mencari bahan-bahan yang dibutuhkan? Nah, sebenarnya sih material apa nih yang dicari ini? Iya, material akustik. Akustik ya? Bukan material yang tadi itu ya? Iya, jadi gini sih. Palu gitu. Untuk material akustik sendiri, kalau di Indonesia sih kayak masih belum berkembang sih, Pak. Yeah. Kita nggak ada. Nah, material akurat pun kita import ada dari Korea, ada dari Jepang, ada dari Eropa gitu. Nah, negara-negara tersebut yang Jerman juga negara tersebut yang aktif banget untuk membuat inovasi dari akustik. Nah, di Indonesia masih kurang banget untuk material-material akustik. Paling yang apalagi orang awam tuh tahu cuma kayak Roku gitu sih. Mungkin nanti kita bisa juga menciptakan kedepannya musik. Teman-teman dari teknik fisika nih yang bisa menciptakan produk asli Indonesia. Itu produknya. Ya. Oke. Kemudian ada Pak Panca nanyain lagi, plafon juga nggak ada gantungan, semacam akustik hanger. Nah, kita akan bahas plafon ini bulan depan, Pak Panca. Ya, tapi boleh dikasih bocoran sedikit mungkin? Bocoran boleh. Ya, jawabannya harus ada gantungan. Harus ada gantungan, Pak Panca. Ya. Harus ada gantungan. Tapi lebih detailnya next month ya. Mohon bersabar, Pak Panca. Pandangannya cukup bagus sekali. Ada lagi yang nanyain. Pak David, ya. Bagaimana dengan pemasangan pintu atau jendela UVC? Apakah bisa soundproof? Ya, pintu atau jendela, pintu dan jendela bisa soundproof atau tidak? Gimana? Kalau untuk pemasangan pintunya bisa. Bisa. Ya. Pintunya bisa, Pak. Ya. Caranya untuk openingannya itu kita kasih rangka double untuk kusennya. Di dalam berarti ya? Di dalamnya Pak. Jadi kita custom di dalamnya baru kita pasang ya? Baru pasang. Kemudian kalau jendela? Jendelanya juga sama, kita untuk perkuatan jendelanya itu menggunakan double rangka, jadi untuk lebih memperkuat. Oh ya, berarti jendelanya tipenya adalah kaca yang double ya, kacanya ya? Oh, kacanya. Jendelanya. Kalau jendelanya berarti rangkanya double, kacanya otomatis juga dia akan double ya? Iya. Okay. Biasanya kan pakai double glass. Double glass. Iya. Oke, udah. Sekian dulu untuk pertanyaannya. Udah jam 4 juga nih, Pak. Baik, terima kasih. Ini yang sangat aktif sekali. Ada Pak Ari, Pak Panca, Pak Simanjuntak, kemudian ada yang dari Pak Satrio. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Kita sangat senang sekali. Kalau misalnya ada pertanyaan yang masih belum terjawab, nanti kita bisa sharing, ya, bisa hubungi kami. Nanti kita akan lebih banyak bicara. Ya, kesimpulannya yang bisa saya jelaskan dari 1 jam kita talk show atau webinar ini adalah ada 2 hal yang sangat penting untuk permasalahan kebisingan ini, Pak. Ya, yang pertama adalah material yang kita pilih, ya. Kemudian yang kedua adalah cara pemasangannya. 2 hal ini sangat berkorelasi, jadi tidak bisa sembarangan dalam melakukan kebutuhan atau treatment untuk soundproofing itu sendiri. Ya, jadi harus diperhatikan. Ya, kalau kurang mengerti, silakan bisa berkonsultasi dengan orang-orang yang atau organisasi yang memang sudah paham kepada problem-problem seperti ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi, ada yang mau disampaikan mungkin Pak Jumi? Oh iya, apa juga ya? Saya ada yang mau saya sampaikan. Nah, materi sejam ini nanti akan kita kasih handphones-nya atau apa yang kita omongin sesuai dengan yang di di slide. Tapi dengan cara Bapak Ibu bisa follow IG kita, kemudian bisa DM kita untuk ngasih alamat emailnya. Nanti kita akan email. Follow di account Instagram Accurate, ya, @accurate. Silakan bisa follow kami, kemudian nanti DM, kemudian sampaikan emailnya, nanti kita akan kirimkan hands-out-nya. Ya, seperti tadi banyak sekali teman-teman yang minta hands-out-nya, kemudian materi-materi yang lainnya, ya. Nanti akan kita kirimkan. Oke, ada lagi?
Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, teruslah bersama kami. Kita akan memberikan informasi-informasi yang sangat Anda butuhkan dan akan bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akustik untuk kita semua.